anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ikhwani fiddin, azakumullah, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, patut disyukuri di pagi yang cerah ini, diiringi sinar mentari dan disaksikan cahaya siang, kita berkumpul di tempat ini dengan penuh kerelaan dan keikhlasan, merunduk dan tunduk di hadapan Allah yang Maha Agung dengan iringan takbir, tahlil dan tahmid. Semoga semua ini semakin menambah kehusuan dan khidmat kita dalam rangka menggapai nilai-nilai fitri di hari kemenangan ini. Nilai fitrah yang telah Allah Jalla anugerahkan kepada kita hendaknya dipelihara dan dipertahankan sehingga menjadi nilai abadi yang dapat menyelamatkan dunia dan isinya. Bukan saja kaum muslimin, melainkan seluruh manusia penghuni bumi selamat dari malapetaka yang mengerikan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allahu tabaraka wa ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quranul Karim tentang fitnah, yakni malapetaka berupa azab yang akan menimpa umat manusia manakala mereka melanggar dan merusak fitrah yang telah diberikannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Hendaknya kalian takut akan fitnah, yakni azab Allah, di mana Allah tidak akan menimpakannya secara khusus kepada orang-orang zalim saja. Ingatlah, sesungguhnya Allah maha keras siksaannya. Ikhwani fiddin, azakumullah, hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dialognya bersama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila telah nampak keburukan-keburukan di muka bumi, Allah akan turunkan siksa kepada penghuninya. Lalu Aisyah menyangkalnya, bukankah di antara penduduk bumi masih ada orang-orang yang solehnya? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, benar. Lalu bagi mereka orang-orang soleh, maka azab yang turun dari Allah itu akan berubah menjadi rahmatnya.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sungguh sangat jelas terjadinya malapetaka merupakan buah akibat dari perbuatan manusia sendiri yang melahirkan laknat Allah yang bukan hanya menimpa pelaku kezaliman saja, melainkan termasuk orang-orang soleh ikut menanggung beban derita karenanya. Sebagaimana para ulama menerangkan di dalam kitab tafsirnya, Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Quranul Azim, Imam Asy-Syaukani di dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir. Bahkan Muhammad Ali Asy-Syabuni menjelaskan sesungguhnya orang-orang zalim dibinasakan karena kezalimannya dan kemaksiatannya, sedangkan orang-orang soleh dibinasakan karena diamnya tidak mencegah kemaksiatan itu. Ini dijelaskan di dalam tafsirnya Safwatut Tafasir. Mengapa demikian? Jawabannya adalah semua itu terjadi disebabkan umat manusia meninggalkan apa yang disebut al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, di mana Fadilatul Syekh Ali Abdurrahman Al-Aq menyebutkan dalam kitabnya Safwatul Bayan li Ma'anil Quran bahwa fitnah terbesar abad ini adalah manusia meninggalkan apa yang disebut al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Oleh karena itu, bila keduanya sirna di tengah-tengah kita, maka yang akan terjadi adalah kehancuran. Bukan hanya peradaban manusia yang binasa, agama pun menjadi rusak. Bahkan ketahanan, kewibawaan, dan kedisiplinan sebuah bangsa menjadi hancur berantakan karenanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara yang berbahagia, sesungguhnya zaman telah beredar. Seiring dan sejalan pertumbuhan dunia yang semakin maju, kebudayaan yang semakin terbuka, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin mutakhir, memacu kita semua untuk lebih dapat memposisikan diri sesuai dengan zamannya tanpa harus terbawa hanyut oleh arus zaman itu, di mana gelombang, tantangan, dan godaannya tentu lebih dahsyat dari sebelumnya. Karena bagaimanapun syaitan laknatullah tidak akan pernah rela melihat manusia tertunduk sujud pada aturan-aturan penciptanya, dan itu merupakan sumpah mati yang tidak dapat ditawar lagi. Dengan segala daya dan upaya akan menggoda anak cucu Adam alaihi salam sampai hari di mana manusia dibangkitkan. Dalam rangka melancarkan misi jahatnya, syaitan pun telah menyebarkan para pecumbu dan penggoda yang handal, terlatih dan militan dalam semua sektor kehidupan umat manusia menurut keahlian dan profesinya masing-masing. Dengan kerja ekstra, mereka berpadu daya bahu-membahu bersama manusia, menyatukan kekuatan hingga menjadi gerakan yang mapan, gerakan yang establis. Nu'aidzu bika wa dzurriyyatana minasyaitonir rajim. Kita semua berlindung kepadamu ya Allah dari keturunan kami, dari gangguan setan yang terkutuk. Saudara-saudara yang berbahagia, dengan objek dan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh objektif dan rasa tanggung jawab, untuk mengantisipasi semua bentuk kemungkaran yang ada, di mana hampir semua lapangan kehidupan sudah dijadikan sasaran bagi pengembangan misi setan yang menyesatkan dan merugikan. Menuntut kaum muslimin sebagai pewaris agama fitrah untuk bangkit dan bersikap kritis dalam rangka memperbaharui mentalitas umat dengan anasir perbaikan yang telah dipersiapkan. Sekedar pengetahuan sebagian persoalan umat yang tengah dihadapi oleh kita semua antara lain. Yang pertama, permasalahan sosial dan budaya. Permasalahan sosial dan budaya ditandai dengan lemahnya moral masyarakat dalam melawan gelombang dahsyat pragmatisme dan materialisme, menyebabkan suburnya praktek manipulasi dalam berbagai lini. Merosotnya budaya malu dan tidak merasa dosa atas penyimpangan, kekhilafan, dan keterpaksaan,
melakukan perbuatan yang merugikan, telah merubah paksa nilai-nilai kemanusiaan yang agamis menjadi perilaku yang animalis. Terlalu menganggap lubang filterisasi nilai budaya asing yang masuk melahirkan masyarakat menjadi materialis hedonis, glamur, terlalu toleran, tasamuh terhadap budaya asli yang penuh mistik dan animistik, telah melahirkan budaya nativisme yang penuh dengan klinik. Terjadi campur aduk, iltibas antara hak dan batil dalam sebuah tatanan kehidupan, telah melahirkan budaya permisif, ibahiyah, serba boleh dalam melakukan perbuatan yang sudah kadung menjadi megatrend di masyarakat banyak. Yang kedua, saudara-saudara, permasalahan kita adalah permasalahan sosial dan ekonomi, ditandai dengan sulitnya lapangan kerja dan jarak sosial yang terlalu tajam antara si kaya dan si miskin, asri dan kumuh, produktif dan konsumtif, tawadu dan agresif, telah mendorong terjadinya kecemburuan sosial yang dapat menimbulkan rawannya kriminalitas. Persaingan para pemilik modal yang kurang sehat dalam pergaulan bisnis mengakibatkan halalnya segala macam cara demi tercapainya cita-cita sekalipun merugikan orang banyak. Allahu Akbar walillahil hamd. Permasalahan yang ketiga, saudara-saudara, permasalahan politik dan hukum kita, ditandai dengan tidak stabilnya iklim politik dengan berbagai kepentingan yang merugikan bangsa dan negara, menyebabkan terjadinya inkonsistensi, tidak kokohnya pendirian dalam menegakkan hukum itu sendiri. Kerasnya tekanan politik asing untuk mencapai keinginan-keinginannya telah merubah sikap kepribadian negeri tertindas bagaikan seorang budak hina di depan tuannya. Dan tak kalah bahayanya, dalam permasalahan pemikiran dan ideologi, arus sekularisasi dan liberalisasi turut meramaikan bursa kesesatan di tengah-tengah masyarakat yang sedang kebingungan, sehingga menjadi pembenaran terhadap maraknya paham-paham yang menyesatkan. Di samping itu, mengkristalnya kembali wacana ortodoksi Islam pribumi yang mendengungkan kearifan lokal tanpa batas, yang dibenturkan dengan paham keislaman lain yang dianggap tidak rahmatan lil alamin. Hal tersebut telah menambah deretan stigma buruk terhadap Islam dengan sebutan Islam kurang ramah lingkungan, Islam transnasional, Islam impor, Islam radikal, dan stigma lainnya. Dalam waktu yang bersamaan, muncul pula gerakan yang mendompleng atas nama Islam, mengobarkan revolusi, menyerang pokok-pokok dasar akidah umat Islam, menumbangkan rukun iman dan rukun Islam, serta siap menggeser kedudukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kaum muslimin. Allahu Akbar walillahil hamd. Masih banyak persoalan-persoalan lain tentunya. Namun itulah diantaranya di mana krisis multidimensi telah menjadi ancaman nyata bahaya laten bagi keutuhan bangsa dan sangat merusak sendi-sendi agama kita. Sangatlah tepat apabila Rasulullah SAW mengisyaratkan, inna baina yaday sya'ah fitanun kakit illailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Sesungguhnya akan terjadi fitnah, malapetaka di hadapanmu bagaikan malam gelap gulita. Seseorang di pagi hari masih dalam keadaan mukmin dan di sore hari telah berubah menjadi seorang yang kufur. Di sore hari masih dalam keadaan mukmin, esok paginya telah berubah menjadi orang kufur. Ia rela menjual agamanya karena menginginkan kehormatan dunia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitabnya Al-Fitan wal Malahib. Al-Imam Ibnu Majah meriwayatkan di dalam kitabnya At-Tathbit fil Fitnah dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Satu informasi yang menakjubkan sekaligus semakin menambah keyakinan
bahwa Islam adalah agama yang mampu memberikan alternatif dan solusi, bahkan mengeluarkan berbagai persoalan yang sedang dialami penduduk dunia, baik di timur ataupun di barat. Sementara di negara-negara barat, penduduknya mulai meragukan agama yang dianutnya, sehingga terjadi penurunan drastis. Hal ini dikemukakan seorang misionaris sehubungan dengan hancurnya tempat-tempat ibadah di Eropa, yang kelabakan dihantam nilai-nilai sekularisme, modernisme, dan klinikisme. Sebagai contoh yang bisa dilansir dalam sebuah tulisan akhir sejarah umat Islam sebagai berikut. Di Amsterdam misalnya, dulu 200 tahun yang lalu 99% penduduknya masih menganut agama Nasrani. Namun kini tinggal 10% saja yang dibaptis dan pergi ke gereja. Kebanyakan mereka sudah tidak terikat lagi dalam agama atau sudah menjadi sekuler. Di Prancis, 95% penduduknya tercatat beragama Katolik. Hanya 13% saja yang menghadiri kebaktian di gereja. Itu pun seminggu sekali. Pada tahun 1987 di Jerman, menurut laporan Institute for Public Opinion Research, 46% penduduknya mengatakan bahwa agama sudah tidak diperlukan lagi. Di Finlandia, 97 penduduknya beragama Nasrani, hanya 3% saja yang pergi ke gereja tiap minggu. Di Norwegia, 90% beragama Nasrani, hanya setengahnya saja yang percaya pada dasar-dasar iman Kristiani. Hanya 3% saja yang rutin berangkat pergi ke tempat ibadah, itu pun setiap minggu. Masyarakat Kristen Eropa tergila-gila dengan apa yang disebut paranormal, mengalahkan kepercayaan mereka pada pendeta atau imam Katoliknya sendiri. Di Jerman Barat, sebelum bersatu dengan Jerman Timur, terdapat 30.000 pendeta, namun jumlah pelamal atau dukun terdiri dari 90.000 orang. Di Prancis, ada 26.000 imam Katolik, tetapi jumlah peramal bintang justru mencapai 40.000 orang. Bagaimana kehidupan klinikisme menggerus pemahaman agama yang selama ini dianut oleh mereka. Akankah hal ini terjadi di negeri kita, di mana kaum muslimin mulai tergila-gila dan mengarahkan akidahnya, menggeserkan akidahnya kepada pemahaman yang lain? Sangatlah keliru seandainya di abad ini masih ada manusia yang memiliki penilaian bahwa Islam merupakan agama yang menakutkan, menjadikannya sesuatu yang bahaya, hobi, dan menganggap musuh yang wajib diperangi, sebagaimana anggapan orang-orang barat setelah keruntuhan ideologi komunisme Soviet. Di timur, musuh satu-satunya adalah Islam, musuh satu-satunya barat adalah Islam. Dengan dalih itulah mereka menghadapkan moncong senjatanya ke negeri-negeri Islam dengan menggelar drama murahan, menyebar fitnah, petaka, dan tuduhan atas nama misi perdamaian dan keadilan, berlaga bak polisi dunia dan pelindung hak asasi manusia. Ternyata semua itu hanya sebatas isapan jempol dan retorika munafik yang dikemas untuk menutupi kelemahan dan kebobrokannya. Tak ubahnya seperti macan tua yang sudah ompong, yang kehilangan kekuatan tapi masih banyak ditakuti. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagaimana dijelaskan tadi, sebuah fakta dan data yang tak dapat dibantah, merupakan bukti yang tak mungkin dibungkiri, bahwa cerminan masyarakat yang rusak dan sakit tak akan mendatangkan kemaslahatan. Justru sebaliknya, hanya akan semakin meluaskan kemadharatan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin tingginya peradaban hanya akan menuai bencana dan petaka akhir zaman, manakala dasar-dasar moral dan prinsip-prinsip samawi, prinsip-prinsip ajaran wahyu diabaikan oleh seluruh penghuni bumi ini. Oleh karenanya Rasulullah SAW turut mendoakan dan memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla
agar umatnya diselamatkan dari bencana dan azabnya yang sangat dahsyat. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menghadap kaum muhajirin seraya mengatakan, Allah akan menimpakan bencana disebabkan 5 perkara. Yang pertama, tidaklah merajalela perjinahan di suatu kaum, melainkan Allah akan turunkan wabah penyakit yang tidak pernah terjadi pada masa sebelumnya. Yang kedua, tidaklah perbuatan curang, mengurangi sukatan dan timbangan serta manipulasi dilakukan sebuah kaum, melainkan Allah timpakan kesulitan bertahun-tahun lamanya dan sulitnya mendapatkan pertolongan. Yang ketiga, tidaklah orang-orang kaya mereka enggan membayar zakat, melainkan Allah akan menahan barokah hujan dari langit. Kalaulah bukan karena sayang terhadap binatang yang melata, binatang ternak di muka bumi, maka hujan itu tak akan pernah Allah turunkan. Yang keempat, tidaklah mereka mengingkari janji Allah dan Rasul-Nya, melainkan Allah datangkan kesulitan lain berupa musuh yang akan merampas apa yang dimilikinya. Dan yang terakhir, apabila pemimpin mereka menolak untuk berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, melainkan Allah akan menampakkan azab siksanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jalan satu-satunya saudara-saudara yang akan menyelamatkan kita adalah kembali kepada dinul fitrah dengan pemahaman yang benar, yakni agama suci, di mana Allah Azza wa Jalla menurunkan kitabnya sebagai aturan hidup. Satu kitab yang menceritakan kejadian-kejadian masa silam, satu kitab yang menginformasikan kejadian-kejadian yang terjadi kemudian, dan sekaligus sebagai penuntun hukum dalam kehidupan. Siapa saja yang meninggalkannya dengan sengaja dan penuh kebencian terhadap kitabullah, sungguh Allah akan merobek-robek dan menghancurkan mereka. Siapa saja cenderung memilih petunjuk selain petunjuk Allah, maka mereka akan tersesat. Kitabullah merupakan tali yang sangat kuat, hablullah al-matin, merupakan juru peringatan yang sangat bijak, az-zakirul hakim, dan merupakan jalan petunjuk yang lurus, asy-syirat al-mustaqim. Kaum muslimin rahimakumullah, di tengah-tengah gelimangnya dosa dan kemaksiatan, kerasnya persaingan hidup yang kita rasakan, derasnya fitnah dan cobaan membuat kita kesal untuk tidak menerima kenyataan. Cobaan demi cobaan terus menghunjam, menggoncang benteng keimanan, menjadikan kita hilang keseimbangan untuk tidak menerima keadilan Tuhan. Bahkan hidup terasa membosankan, membuat putusnya harapan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kekuatan dan ketabahan kepada kita semua untuk senantiasa berpegang teguh terhadap agamanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam Islam dengan cara yang baik, dan keluarkanlah kami ke tengah-tengah masyarakat dengan cara yang baik pula. Kalaulah sekiranya kami tergoda dalam melakukan tugas kami terhadap-Mu, ya Allah, berikan kami bantuan dan perlindungan langsung dari sisi-Mu. Kepadamu-lah kami curahkan isi hati kami, yang dapat dan yang tidak dapat kami lahirkan dalam ungkapan kata-kata. Engkau maha mendengar dan Engkau maha mengetahui. Singkapkanlah hati kami, ya Allah, supaya kami dapat mensyukuri nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, dan supaya kami beramal soleh, serta masukkanlah kami ke dalam hamba-hamba-Mu yang soleh pula, dengan rasa dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Selamatkanlah kami di dunia, ya Allah, selamatkanlah kami di akhirat nanti, ya Allah, dan jauhkanlah kami dari adab neraka yang amat dahsyat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna dzalamna nafsana dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.